Hai, aku Vianney. Kalian bisa panggil aku Princess Ney. Hehehe. Aku adalah moderator selama video presentasi ini. Di sini kita bakal bahas tentang siklus fosfor. Ada yang tahu nggak nih apa itu siklus fosfor? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Simak video ini dengan baik ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas pengertian siklus fosfor. Apa ya kira-kira pengertiannya? Materi pertama akan dijelaskan oleh Syafa. Perkenalkan, saya Syafagni Permana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga proses dari siklus fosfor. Siklus fosfor adalah proses biogeokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor merupakan nutrisi penting bagi tumbuhan dan hewan, berperan dalam pembentukan DNA, RNA, ATP, dan membran sel. Selanjutnya, proses siklus fosfor. Proses siklus fosfor. Siklus dimulai dengan pelepukan batuan fosfat oleh air hujan dan erosi. Proses ini melepaskan ion fosfat anorganik ke dalam tanah dan air. Abu vulkanik dan abu mineral juga dapat menjadi sumber fosfor. Tumbuhan menyerap ion fosfat terlarut dari tanah melalui akarnya dan menggunakannya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Fosfat menjadi bagian dari senyawa organik dalam tubuh tumbuhan. Hewan herbivora mendapatkan fosfor dengan memakan tumbuhan. Hewan karnivora mendapatkan fosfor dengan memakan herbivora. Dengan demikian, fosfor berpindah melalui rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, organisme pengurai, seperti bakteri dan jamur, menguraikan materi organik tersebut. Proses ini melepaskan fosfat kembali ke tanah. Fosfat organik dalam tanah dipecah oleh bakteri menjadi bentuk fosfat anorganik yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Fosfor yang terbawa oleh air permukaan dan sungai dapat mencapai lautan. Di laut, fosfor dapat mengendap dan membentuk sedimen di dasar laut selama jutaan tahun. Dalam jangka waktu geologis yang sangat lama, pergerakan tektonik dapat mengangkat sedimen laut yang kaya fosfor ke daratan, di mana proses pelapukan kembali melepaskan fosfat dan siklus berlanjut. Materi selanjutnya adalah dampak dari siklus fosfor. Materi dampak akan dijelaskan oleh Vianney Cecilia Nadeak dan juga Radi Rabani. Dampak utama fosfor berlebihan pada siklus biogeokimia. Yang pertama ada eutrofikasi, yaitu proses penyuburan berlebihan di perairan yang memicu pertumbuhan alga berlebihan atau alga bloom, yaitu lapisan tebal alga yang menghalangi sinar matahari. Lalu ada sebagai penghalang sinar matahari, di mana akan mencegah fotosintesis tumbuhan air di dasar dan menyebabkan kematian. Lalu ada penurunan kadar oksigen terlarut yang biasa disebut hipoksia atau anoksia, yaitu bakteri pengurai mengonsumsi oksigen sehingga menciptakan zona mati. Lalu ada kematian massal organisme akuatik akibat kekurangan oksigen yang pastinya mengganggu rantai makanan. Lalu produksi senyawa beracun, beberapa alga menghasilkan toksin berbahaya bagi manusia dan hewan. Selanjutnya ada penurunan kualitas air. Air menjadi keruh, berbau, dan tidak layak untuk berbagai keperluan. Penurunan keanekaragaman hayati akuatik, yaitu spesies asli yang berkurang akibat perubahan kondisi lingkungan yang cukup ekstrim. Pengasaman laut. Pembusukan alga menghasilkan CO2 yang berkontribusi pada pengasaman laut. Lalu yang terakhir ada dampak pada perikanan, yaitu kerugian ekonomi akibat kematian ikan dan penurunan hasil tangkapan. Perkenalkan, nama saya Radi Rabani. Di sini saya akan menjelaskan dampak kekurangan fosfor dalam siklus biogeokimia. Dampak kekurangan fosfor dalam siklus biogeokimia. 1. Terhambatnya pertumbuhan tanaman. Fosfor esensial untuk energi ATP tanaman. Kekurangan menyebabkan pertumbuhan kerdil, penurunan jumlah daun, bunga, dan buah, serta perkembangan akar yang buruk. Tanaman juga menjadi kurang tahan penyakit. 2. Gangguan kesehatan hewan. Hewan yang kekurangan fosfor mengalami pertumbuhan lambat, masalah tulang dan gigi, seperti rakitis, penurunan nafsu makan dan berat badan, kelesuan, serta masalah reproduksi. 3. Penurunan produktivitas ekosistem.
Kekurangan fosfor secara keseluruhan mengurangi produktivitas tumbuhan dan hewan. Hal ini mengganggu rantai makanan, menurunkan keanekaragaman hayati, dan mengubah struktur komunitas ekosistem. 4. Ketersediaan fosfor rendah di tanah. Meskipun melimpah, sebagian besar fosfor terikat dalam bentuk yang tidak mudah diserap tanaman. Kondisi tanah tertentu, asam atau basa ekstrim, rendah bahan organik, memperburuk ketersediaan fosfor. 5. Dampak pertanian. Ketersediaan fosfor dalam tanah sangat penting untuk pertanian. Kekurangan fosfor dalam membatasi hasil panen, sehingga pupuk fosfat sering digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Secara singkat, kekurangan fosfor menghambat pertumbuhan organisme, menurunkan produktivitas ekosistem, dan berpotensi menyebabkan kelaparan. Ini sering menjadi faktor pembatas pertumbuhan di banyak ekosistem alami. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Rehan Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Permana. Saya akan menjelaskan cara penanggulangan dampak negatif siklus fosfor. 1. Penggunaan pupuk yang bijak. Menggunakan pupuk fosfat sesuai dengan kebutuhan tanaman dan menghindari penggunaan berlebihan. Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman dan penanaman penutup tanah untuk mengurangi erosi dan limpasan nutrisi. 2. Pengelolaan limbah. Mengolah limbah domestik dan industri untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan fosfor sebelum dibuang ke lingkungan. 3. Konservasi tanah dan air. Mencegah erosi tanah yang dapat membawa fosfor ke perairan dengan praktik konservasi tanah seperti pembuatan terasering dan penanaman vegetasi penutup. Melindungi daerah aliran sungai dan lahan basah yang berfungsi sebagai penyaring alami nutrisi. 4. Pengendalian sumber fosfor. Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber-sumber utama polusi fosfor seperti limbah pertanian, limbah industri, dan deterjen yang mengandung fosfat. 5. Restorasi ekosistem. Memulihkan ekosistem perairan yang mengalami eutrofikasi, misalnya dengan menghilangkan sedimen yang kaya nutrisi atau menanam vegetasi air yang dapat menyerap kelebihan nutrisi. 6. Pengawasan dan regulasi. Pemerintah lembaga terkait perlu menetapkan dan menegakkan regulasi mengenai penggunaan pupuk dan pembuangan limbah yang mengandung fosfor. Melakukan pemantauan kualitas air secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi masalah eutrofikasi. 7. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan fosfor yang berkelanjutan dan dampak negatif eutrofikasi. Mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan pertanian maupun industri.